Umumnya, ulama atau orang awam menganggap bahwa jalan satu-satunya menuju surga adalah melalui agama Islam. Sehingga, pada agama selain Islam, sama sekali tidak tersedia jalan keselamatan. Agama-agama seperti Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha tidak dapat masuk surga, dan tempatnya adalah di neraka. Beranggapan seperti itu, tentu adalah hal yang sah-sah saja. Namun berpandangan berbeda, juga hal yang sah-sah juga. Ada yang menganggap bahwa beragama Islam atau non-Islam sudah tertulis di Lauhul Mahfudz, sehingga dari dia belum lahir, sudah mendapat kaplingan neraka. Tentu ini tidak adil. Dan yang tidak adil itu, bukanlah Tuhan. Saya lebih suka Tuhan yang adil. Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata, surga Muslim bisa dimasuki oleh orang non-Muslim. Karena kita sedang membahas tentang surganya Muslim, mari kita berpijak pada Al-Quran. Kebanyakan kaum Muslimin berpendapat bahwa semua orang-orang non-Muslim adalah kafir. Mereka berkeyakinan bahwa semua orang-orang non-Muslim akan masuk neraka kelak di hari kiamat. Padahal sebenarnya, arti kafir dan non-Muslim tidak selalu sama. Bagaimana Allah akan menjatuhkan siksa kepada seseorang yang memang benar-benar belum tahu mana agama yang hak dan mana agama yang batil? Tidaklah mungkin Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dalam Al-Quran, penjelasan mengenai soal siapa saja yang kafir tertulis dalam beberapa ayat. Saya ringkaskan beberapa saja, agar tidak makan banyak kuota. 1. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah, sudah tahu dan mengerti, tetapi mengingkarinya. 2. Orang-orang yang sudah tahu kebenaran telah datang, tetapi mengingkarinya dengan alasan yang dicari-cari, seperti merasa kena sihir. 3. Orang-orang yang menentang perintah Allah, apalagi ditambah sifat sombong seperti iblis. Padahal mereka sadar bahwa di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi lagi. 4. Orang yang mengetahui adanya nikmat Allah, tetapi mengingkarinya atau menyembunyikannya, biar tidak diketahui orang lain. 5. Orang-orang yang makan uang riba dengan berlipat ganda, mendapat siksa di nerakanya orang-orang kafir. 6. Orang-orang yang sombong membangga-banggakan diri, yaitu orang-orang yang berlaku kikir, dan menyuruh orang berbuat kikir, serta menyembunyikan anugerah Allah. 7. Orang-orang yang putus asa, yaitu orang-orang yang seolah-olah tidak percaya dengan pertolongan Allah untuk bisa menolong dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan. 8. Orang-orang yang beriman kepada sebagian Rasul Allah, dan kufur atau mengingkari Rasul yang lain. 9. Orang-orang yang memutuskan perkara, tidak menurut apa yang telah diturunkan Allah. Mereka ini mendapatkan 3 jabatan, yaitu, termasuk orang-orang kafir, karena menutupi kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Mereka juga termasuk orang-orang zalim, karena berbuat tidak adil. Mereka termasuk juga orang-orang fasik, karena membangkang perintah Allah, dan keluar dari ketentuan agama. 10. Orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah salah satu dari 3, padahal sekali-kali, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Sekarang mari kita masuk ke analogi. Misalnya saja, suatu daerah yang belum pernah tersentuh oleh dakwah Islam, atau sudah sampai dakwahnya tetapi belum cukup memadai, masih sayup-sayup, apalagi yang sampai pada mereka, hanyalah berita-berita mengenai Islam dari sumber-sumber yang berasal dari musuh-musuh Islam. Pastilah masyarakat di sana, semua akan jadi non-Muslim. Tentu Allah tidak akan menjatuhkan siksa kepada masyarakat seperti itu, karena Allah Maha Adil. Allah hanya akan menjatuhkan siksa kepada orang-orang sudah tahu, dan mengerti agama mana yang benar dan mana yang salah, tetapi mereka lebih memilih agama yang salah karena alasan-alasan tertentu. Orang-orang inilah, yang disebut orang-orang kafir yang sebenarnya, yaitu orang-orang yang menutupi kebenaran. Termasuk orang kafir, adalah orang yang malas untuk mencari agama mana yang benar, padahal dia lagi menganut agama yang salah. Sedangkan orang-orang yang masih bimbang, keputusan hatinya belum final, tetapi tetap pasrah kepada Tuhan, selalu berbuat kebajikan, terus berusaha dan tidak malas dalam mencari kebenaran, walaupun mereka masih mengikuti agama yang lama, mereka belum bisa dikatakan orang-orang kafir. Mereka masih dalam proses mencari kebenaran, sehingga tidaklah mungkin Allah menjatuhkan siksa kepada mereka, karena Allah Maha Adil dan tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, sebelum dia mengutus Rasul kepada mereka. Yang tentunya, setelah mereka sudah paham dan mengerti akan misi Rasul tersebut, dan apa yang disampaikan Rasul itu, terbukti secara empiris. Kalau belum paham dengan alasan yang masuk akal, maka dia belum kena kewajiban untuk beriman.
Misalnya Rasul itu hanya mengatakan, bahwa kitab ini dari Tuhan, turun dari langit mak gedebuk, namun dia tak bisa membuktikannya di depan orang-orang, maka orang yang diceramahi, berhak untuk menolak, dan tidak bisa disebut kafir, serta tidak akan masuk neraka. Karena yang disebut kafir, adalah yang menutup dari kebenaran, sedangkan Rasul tadi belum melakukan kebenaran, hanya mengklaim secara sepihak. Banyak yang menyangka, ketika orang sudah membaca syahadat, dan sholat jungkar-jungkir sampai jidat gosong, mereka yakin akan selamat. Padahal, orang yang sudah bersyahadat dan melakukan ritual rutin 5 kali sehari pun, auto menjadi kafir, jika melakukan salah satu dari 10 hal yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan bagi orang non-muslim, tetap akan bisa masuk surganya muslim, jika tidak melakukan 10 hal tadi. Al-Quran memberikan keterangan tentang siapa yang disebut non-muslim. Orang-orang non-muslim yang dimaksud di sini, adalah bukan kaum pengikut Nabi Muhammad, seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobi'in, Majusi, dan musyrikin. Penjelasan mengenai hal ini, terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. 1. Sesungguhnya, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sobi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah sungguh-sungguh akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. 2. Adapun orang-orang beriman kepada Allah, dan berpegang teguh dengannya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat darinya, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus menuju kepadanya. 3. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sobi'in yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta beramal soleh, maka untuk mereka diberikan pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran menimpa mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. 4. Dan sesungguhnya, di antara ahlul kitab, ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu, dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka dalam keadaan khusyuk kepada Allah, dan mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya, Allah amat cepat perhitungannya. Dari ayat-ayat ini, maka terungkaplah, bahwa Allah belum menetapkan sesat dan siksa dalam api neraka, kelak bagi orang-orang Nasrani, Yahudi, Sobi'in, Majusi, dan musyrikin. Bahkan non-muslim ini yang percaya dan khusyuk kepada Allah dan percaya kepada hari kemudian, serta banyak berbuat kebajikan, akan mendapat pahala dari Allah, dan tidak perlu merasa khawatir. Artinya, tentulah akan dimasukkan ke dalam surga. Banyak cendekiawan muslim yang menjelaskan, bahwa untuk menjadi Islam, tidak harus menjadi umat Nabi Muhammad. Walaupun, banyak juga yang menolak gagasan ini. Namun keterangan beberapa ulama seperti Buya Hamka, setuju dengan pendapat yang pertama, karena ayat-ayat Al-Quran, berlaku untuk semua umat, bukan kaum tertentu. Gus Baha juga menerangkan, ayat-ayat tersebut, sering dipahami sebagai penyamaan dan kesetaraan terhadap semua agama. Menurut ayat ini, tampaknya, berisi tentang kesetaraan dalam agama-agama itu, dan yang menjadi pembeda, hanyalah perilaku. Seolah-olah, terserah agamanya apa, yang penting beriman dan berbuat baik, balasannya adalah surga. Begitu juga dengan muslim umat Nabi Muhammad, kalau selama menjadi muslim tidak mencari kebenaran, atau malah menutupi kebenaran, maka malah akan diancam neraka. Dalam mencari kebenaran, seseorang harus selalu pasrah kepada Allah, tidak boleh memusuhi agama-agama lain, dan memiliki sifat angkuh, tidak boleh juga bersikap memihak, dan harus berusaha terus-menerus sepanjang hidupnya, serta tidak boleh bermalas-malasan atau merasa enggan dalam usahanya itu. Mereka harus bersikap seperti Nabi Ibrahim, ketika beliau bingung mencari agama yang benar. Dia mengeliminasi setiap sesuatu yang awalnya dianggap Tuhan. Mulai dari bintang, bulan, sampai matahari. Sampai akhirnya menyimpulkan, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Banyak orang yang belum menemukan agama yang benar, karena pemuka agama, lebih mementingkan pendapat golongannya, mengkafirkan golongan lain, dan malah merusak tatanan masyarakat yang semula adem ayem. Hal ini tidak seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo, mengambil jalan sufi dalam menyebarkan Islam. Mereka merangkul semua agama dan kepercayaan sekaligus budaya setempat, agar bisa hidup damai. Bagi para sufi, ritual adalah langkah kedua dalam menegakkan syariat. Yang pertama dan paling krusial, adalah menghindari dosa atau kebencian sesama manusia, mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh perang atau pertikaian, dan bersama-sama membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Semua wali,
Bahkan Nabi dan Rasul tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan di atas langit, ataupun surga dan neraka di akhirat di hadapan banyak orang. Untuk membuktikan agamanya benar, adalah dengan berbuat baik kepada seluruh makhluk, karena Islam memiliki visi yang panjang, yaitu memberikan rahmat kepada seluruh alam. Islam bukanlah agama yang harus dipeluk dengan hanya membaca 2 kalimat syahadat, tetapi suatu kondisi yang harus diraih dan diusahakan sepanjang hidupnya. Kecuali kalau Anda termasuk orang yang mempercayai adanya juru selamat, pemberi syafaat, penebus dosa, atau meyakini bahwa dosa bisa ditanggung orang lain, video ini menjadi tak berguna buat Anda. Anda tinggal ongkang-ongkang kaki, berbuat kerusakan di muka bumi tanpa takut dosa, karena tinggal membaca sholawat atau bernyanyi puji-pujian 1000 kali setiap hari, maka dosa menjadi hilang, dan dijamin mendapat syafaat di hari kiamat. Jika memang semudah itu, kitab suci tidak akan setebal sekarang, apalagi kebanyakan menceritakan kehidupan orang di masa lalu.